Sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansyah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara. Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima. Langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik. Ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil. Sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Atau Surya Darmadi. Itu divonis hitungan kerugian nih ekonomi nih, yang ekonomi nih bahkan. Hitungan ekonomi negara rugi 39 triliun. Dituntut oleh jaksa 39 triliun dengan denda 2 miliar sehingga menjadi 41 triliun. Dikabulkan oleh pengadilan negeri. Tetapi naik banding tetap kena 2 triliun. Hanya uang kecil loh, kena 2 triliun. Ini 300 triliun kena hanya 250 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh. Nggak sampai setengah persen. Anda bayangkan itu. Nah oleh sebab itu, menurut saya, Kejaksaan nampaknya kurang konsisten juga. Mengapa menyebut dakwaan 30, kok kemudian tuntutannya 250? Kan terlalu jauh, meskipun sudah dihitung ulang oleh pengadilan, terlalu jauh itu. Oh, berarti kalau dari 350 jadi ini berarti seluruh dakwaannya itu agak hoax, gitu ya, agak tidak tepat. Nah itu supaya diingat bahwa kita mau mengembalikan aset sekaligus memberikan hukuman yang setimpal. Apapun alasannya, itu hukum yang berlaku dan itu sudah didiskusikan lah soal denda damai, soal kembalian aset sudah didiskusikan semua dan sudah ada undang-undangnya di tempat kita. Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Harvey Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. 6. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan duduk. Beni Cokro itu merugikan keuangan negara 22 triliun dan 16 triliun itu dihukum seumur hidup. Seumur hidup ya. Anda bayangkan, Betul. yang uang dikembalikan 5,7 triliun. Henry Surya, ini kasus koperasi nih, orang milik antar masyarakat, dihukum 18 tahun penjara dengan ganti rugi 15 M karena ini tidak merugikan keuangan negara. Ya, ini koperasi, pengelolaan koperasi dan hartanya udah disita juga oleh polisi sebelum itu. Budi Said hari ini yang kita dengar hanya merugikan keuangan negara 1,1 triliun 15 tahun kenanya dan mengembalikan uang 35,5 M. Ini jauh sekali yang Harvey ini, lalu masyarakat ingat pada peristiwa ini ada permainan antar mafia gitu ya. Sehingga terjadi gini kalau ingat ceritanya itu kan ini cerita yang dikemukakan di sebuah televisi oleh Pak Ansat Mba itu, perwira tinggi Polri, mantan kepala BNPT. Itu katanya ini kan hanya permainan karena terjadi pergantian penguasa mafia. Begitu terjadi pergantian penguasa mafianya itu di sana harus diganti oleh kliknya penguasa baru. Oleh sebab itu Kejaksaan Agung di situ diteror, ada drone. Akhir tahun daftar harga korupsi beserta hukuman penjaranya. Anda bisa lihat, kalau Anda korupsi di 300 triliun, Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua, korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, Anda bisa ngambil promo ketiga, korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun. Kalau ini pun masih dianggap terlalu berat, Anda bisa ambil promo 4 ya, korupsi di harga 37,5 triliun, maka Anda akan dipenjara selama 0,81 tahun atau 8 bulan. Ini kalau masih dirasa berat, Anda bisa ambil promo ini, nyolong uang negara 18,7 triliun, dan Anda akan dihukum selama 0,406 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak. Ini promo akhir tahun daftar harga korupsi maling beserta hukuman penjara. Mumpung murah, kira. Ayo teruntuk para pejabat ya, silahkan korupsi. Ini promo akhir tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ocha M Channel. Channelnya berita dan gosip kesayangan. Viral kasus Harvey Muiz korupsi 300 triliun cuma dipenjara 6,5 tahun. Berikut info selengkapnya. Budi Said dituduh korupsi emas 1,1 triliun rupiah divonis 15 tahun, Harvey Muiz 300 triliun rupiah dipenjara 6,5 tahun. Korupsi 3 triliun rupiah dieksekusi di China. 300 triliun rupiah dipenjara 6,5 tahun di RI. 6 cuitan netizen, beri kami 300 triliun, kami siap dipenjara 6 tahun, bentuk protes. Kasus korupsi timah 300 triliun rupiah. Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara, Mahfud MD, di mana keadilan? Netizen, menyala negeriku, korupsi 300 triliun rupiah divonis 6,5 tahun, galak sama rakyat jinak sama koruptor. Meski Harvey Muiz sudah divonis 6,5 tahun penjara, masih saja ada pihak yang tak puas. Vonis terhadap terdakwa kasus korupsi timah itu dinilai terlalu rendah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat justru berpendapat tuntutan 12 tahun pada Harvey Muiz terlalu berat. Pengacara Hotman Paris membandingkan vonis 15 tahun penjara untuk kliennya Budi Said yang terjerat kasus korupsi rekayasa jual beli emas Antam. Kok sekarang jadi pelaku tidak pidana atas unsur yang sama? Sedangkan yang kasus korupsi 300 triliun rupiah cuma 6,5 tahun. Ya itulah. Jadi ini kayaknya ini ada pesanan ini dari oknum siapa? Kita tahulah siapa di belakang, ungkap Hotman Paris di Jakarta, Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024. Hotman Paris menjadi kuasa hukum Budi Said mengatakan putusan terhadap kliennya semakin menghancurkan citra penegakan hukum di Indonesia.
Putusan vonis ini sangat tidak masuk di akal. Menjadi ketawaan termasuk anak SD, kata Hotman Paris. Vonis Budi Said, seperti diketahui, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya. Budi Said divonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi manipulasi pembelian emas PT Aneka Tambang atau Antam. Ketua Majelis Hakim Tony Irfan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 mengatakan Budi Said terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Hakim Tony menyebut perbuatan rasuah itu dilakukan Budi bersama-sama broker emas Surabaya Eksi Anggraeni. Mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPPLM Pulau Gadung PT Antam, Abdul Hadi Afisina, dan sejumlah pegawai PT Antam. Selain hukuman bui, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Tidak hanya divonis bersalah melakukan korupsi, Budi Said juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti berupa 58,841 kg emas Antam dan denda 35,5 miliar rupiah. Jika dalam waktu 1 bulan setelah terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Budi tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas untuk dilelang dan menutup uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun, ujar Hakim Tony. Vonis terhadap Budi Said setahun lebih ringan dari tuntutan jaksa 16 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, dan uang pengganti sebanyak 58,135 kg emas Antam atau 35.078.291.000 rupiah kemudian. 1.136 kg emas Antam atau setara dengan nilai 1.073.786.839.584 rupiah berdasarkan harga pokok produksi emas Antam per Desember tahun 2023. Dalam perkara ini, Budi Said didakwa merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Kasus Harvey Moeis. Suami artis Sandra Dewi yakni Harvey Moeis divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara atau 6,5 tahun. Dalam perkara korupsi ini tata niaga PT Timah ini, negara dianggap mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari penerimaan uang 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai Harvey terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah Terbuka Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Eko Arianto di ruang sidang, Senin tanggal 23 Desember tahun 2024. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah yang akan diganti menjadi pidana badan 6 bulan jika tidak dibayar. Vonis penjara 6,5 tahun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Republika.co.id. Korupsi 3 triliun rupiah dieksekusi di China, 300 triliun rupiah di penjara 6,5 tahun di RI. Republik Rakyat China pada Selasa pekan lalu mengeksekusi Li Jianping, mantan pejabat di daerah otonomi Mongolia dalam Cina Utara. Ia divonis bersalah melakukan korupsi dan penggelapan dana senilai 1,4 triliun yuan alias 3,2 triliun rupiah. Hukuman tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hukuman yang diberikan kepada Harvey Moeis kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Harvey hanya divonis pidana penjara selama 6,5 tahun penjara. Dilaporkan Xinhua, hukuman mati terhadap Li, mantan sekretaris Komite Kerja Partai di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Hohhot
Awalnya dijatuhkan pada bulan September tahun 2022 dan dikuatkan di tingkat banding pada bulan Agustus tahun 2024. Eksekusi pada hari Selasa ini menyusul persetujuan Mahkamah Agung Rakyat atau SPC dan dilaksanakan oleh Pengadilan Perantara di Mongolia Dalam. Lee divonis bersalah karena mengumpulkan kekayaan haram dalam skala yang jarang terlihat di kalangan pejabat setingkat dengannya. Meskipun menduduki jabatan yang relatif sederhana di pemerintahan daerah, ia dinyatakan bersalah karena menggelapkan lebih dari 1,437 miliar yuan atau sekitar 3,2 triliun rupiah dana dari perusahaan milik negara. Menerima hadiah dan uang dengan total lebih dari 577 juta yuan, dan menyalahgunakan lebih dari 1,055 miliar yuan atau sekitar 2,2 triliun rupiah dana publik. Selain itu, Lee juga divonis bersalah karena mengizinkan operasi ilegal dilakukan oleh sindikat kriminal di bawah pengawasannya. Lee juga divonis bersalah karena mengizinkan operasi ilegal dilakukan oleh sindikat kriminal di bawah pengawasannya. Lee mengajukan banding atas keputusan tersebut setelah pengadilan menengah menjatuhkan hukuman mati padanya pada tahun 2022 dengan perampasan hak politik seumur hidup dan penyitaan semua aset. Namun Pengadilan Tinggi Rakyat Mongolia Dalam menolak bandingnya pada bulan Agustus. Setelah meninjau kasus ini, SPC memutuskan bahwa kejahatan yang dilakukan Lee sangatlah berat. Dengan menyebutkan jumlah uang yang digelapkan dan diterima dalam bentuk suap sangat besar, sifat serius dari pelanggaran tersebut. Dampak sosial negatif yang luas dan kerugian yang sangat besar terhadap negara dan kepentingan publik. SPC menyetujui keputusan Pengadilan Tinggi Rakyat Mongolia Dalam untuk menegakkan hukuman mati. Lee diizinkan bertemu dengan kerabat terdekatnya sebelum eksekusi. Di Indonesia, terdakwa Harvey Moise divonis pidana penjara selama 6,5 tahun terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Hal ini sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer, kata Hakim Ketua Eko Arianto dalam sidang pembacaan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Senin tanggal 23 Desember tahun 2024. Liputan 6.com, 6 cuitan netizen, beri kami 300 triliun, kami siap dipenjara 6 tahun, bentuk protes. Publik ramai-ramai meluapkan kekecewaan di media sosial terkait vonis ringan dalam kasus korupsi yang dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat. Vonis tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk narasi satir yang viral di dunia maya. Salah satu kasus yang mendapat sorotan luas adalah korupsi timah yang melibatkan Harvey Moise. Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan pengembalian uang korupsi sebesar 210 miliar rupiah. Bahkan, denda 1 miliar rupiah itu dapat diganti dengan tambahan hukuman penjara selama 6 bulan. Vonis itu dianggap terlalu ringan dibandingkan jumlah kerugian yang ditimbulkan hingga triliunan rupiah. Narasi sindiran, beri kami uang 300 triliun. Dan kami siap dipenjara 6 tahun, menjadi viral di media sosial, seperti TikTok dan X. Banyak unggahan yang menampilkan video dan teks yang menyuarakan sindiran terhadap ketimpangan tersebut. 1. Narasi satir, beri kami 300 triliun, kami siap dipenjara, viral di media sosial bentuk protes vonis ringan Harvey Moise. 2. Netizen pun membuat sindiran, barang siapa ingin dapat duit 300 triliun. Solusinya masuk penjara 6,5 tahun dulu. 3. Ada pula yang menyindir tentang kenikmatan duniawi. Di penjara dapat makan gratis 2 kali sehari plus bonus 300 triliun, nikmat mana lagi? 4. Tak sedikit netizen yang kemudian mengaku rela menggantikan hukuman penjara Harvey Moise. 5. Ada pula yang memberikan penawaran, tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 triliun saja dulu buat DP. Bangkatribunnews.com, kasus korupsi timah 300 triliun rupiah, Harvey Moise divonis 6,5 tahun penjara, Mahfud MD, di mana keadilan? Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan di mana keadilan dalam vonis yang ditetapkan untuk Harvey Moise. Terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah dan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD membuat unggahan dengan judul "Di Mana Keadilan" melalui Instagramnya, Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024.
Mahfud MD menyebut putusan hakim terlalu ringan dan menyesakkan. Mahfud MD menyebut putusan hakim terlalu ringan dan menyesakkan. Harvey Moise didakwa melakukan korupsi dan TPPU yang merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Dakwaannya konkret, merugikan keuangan negara, bukan potensi, merugikan perekonomian negara. Tetapi jaksa sendiri hanya menuntut pengembalian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dan denda 1 miliar rupiah dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Akhirnya hakim memutus dengan hukuman penjara 6,5 tahun dan denda serta pengembalian uang negara yang totalnya hanya 211 miliar rupiah. Selain hukuman penjaranya ringan, yang menyesakkan adalah dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun tapi jatuh vonisnya hanya 211 miliar, atau sekitar 0,007% saja dari dakwaan kerugian keuangan negara. Bagaimana ini? Tulis Mahfud MD. Pekanbaru Tribunnews.com. Netizen, menyala negeriku, korupsi 300 triliun divonis 6,5 tahun, galak sama rakyat jinak sama koruptor. Berikut cuitan netizen di Threads tentang vonis Harvey Moise, menyala negeriku. Korupsi 300 triliun divonis 6,5 tahun, galak sama rakyat jinak sama koruptor. Ya, Harvey Moise divonis oleh Majelis Hakim 6,5 tahun dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Vonis atas Harvey Moise ini mendapat tanggapan beragam dari netizen. Hingga 300 triliun trending di X. Kemudian, juga banyak muncul cuitan di Threads dan banyak pula meme bermunculan, berikut di antaranya. @Stepanus Pareta, pembuat garis bawah Mamuli garis bawah ini low dibandingkan kasus 300 triliun hanya dihukum cuman 6,5 tahun, terus yang modifikasi tangki mobil, beli tagar Pertalite dihukum berat. Yang cuman cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. @Herman garis bawah PDJ, beri saya 300 triliun dan saya siap dihukum selama 6 tahun denda 1 miliar, @Bayprio. Korupsi 300 triliun dihukum 6 tahun atau 2190 hari. Artinya jika korupsi 137 miliar dihukum 1 hari. Atau artinya jika korupsi 5,7 miliar dihukum 1 jam penjara. garis bawah Saleha. Kerugian negara 300 triliun vonis 6,5 tahun. Maling ayam kerugian 1 ayam. Vonis 5 tahun. Nyesel saya lihat berita. @Sandinizam, pendaftaran jadi koruptor akan dimulai. Para calo akan berlomba-lomba merekrut para koruptor baru. Lowongan kerja baru, 6,5 tahun di penjara. Gaji 300 triliun potong pajak 1 miliar doing. @garis bawah 4 Dinata, fakta. 99% warga negara Indonesia siap dipenjara 6 tahun asalkan dikasih 300 triliun. @Ira garis bawah Pujo Sakti, klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. 1. Korupsi PT Timah 300 triliun. 2. Kasus BLBI 138 triliun. 3. Penyerobotan lahan PT Duta Palma Group 78 triliun. 4. Kasus PT TPPI 37,8 triliun. 5. PT Asabri 22,7 triliun. 6. PT Jiwasraya 16,8 triliun. 7. Izin ekspor minyak sawit mentah 12 triliun. 8. Pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72 sampai 609,37 triliun. 9. Korupsi proyek BTS 4G 8 triliun. 10. Korupsi Bank Senturi 7 triliun. Silakan tambahkan sendiri, @gmenu garis bawah ofisial, kalau korupsinya 300 triliun. Lalu dendanya 1 miliar, terus bisa damai? Ini pemerintah di bawah kepimpinan Bapak Prabowo mau ngajak pejabat korupsi berjamaah, apa mau memberantas korupsi sih Pak? Ayo dukung hukuman mati dan miskinkan koruptor. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.